Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Kembali jumpa dengan saya Nofri Simanjuntak. Kali ini saya akan membahas trading plan mingguan untuk GBP USD dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung saja kita ke monitor. Melengkapi analisa fundamental yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Anda bisa lihat di layar YouTube Anda sebelah kanan ada bulatan kecil, ada huruf I, dan di dalamnya ada link video analisa fundamental, di mana saya sudah menyampaikan bahwa secara fundamental masalah Inggris itu sama dengan Eropa, yaitu berkaitan dengan rantai pasokan energi pangan, inflasi tinggi, dan juga kebutuhan akan energi khususnya gas karena memasuki musim dingin. Sebagai tambahan juga tidak ada berita-berita ekonomi yang menurut saya signifikan seperti pengumuman suku bunga pada Eropa, Australia, Kanada jika di Inggris itu belum ada di periode atau minggu ini. Kemudian ini ada beberapa hearing saja, menurut saya tidak terlalu menggerakkan market dan kita lihat di sini juga tidak ada berita-berita yang lain. Hanya saja ada tambahan informasi bahwa kalau tidak salah nanti di hari Senin di office hour-nya negara Inggris itu akan diumumkan Perdana Menteri Inggris yang tetap setelah sebelumnya Boris Johnson mengundurkan diri, jadi saat ini dia memimpin negara Inggris dalam status yang sementara. Calonnya itu ada dua, yaitu mantan Menteri Keuangan dan mantan Menteri Luar Negeri. Dan tentunya itu dari Partai Konservatif karena memang yang memenangkan pemilu sebelumnya itu Partai Konservatif mengalahkan Partai Buruh, sehingga jika belum habis jabatan dan belum ada pemilu yang baru, maka tetap Perdana Menterinya itu akan dari Partai Konservatif. Dan ini jugalah tentunya yang menyebabkan pound sterling itu melemah karena biar bagaimanapun Anda bisa bayangkan sebuah negara tanpa pemimpin yang jelas karena pemimpinnya sudah mengundurkan diri dan sudah beberapa minggu belum juga terpilih atau ditunjuk. Jadi kejelasannya itu nanti hari Senin dan kelihatannya market lebih bersahabat ke mantan menteri luar negerinya ya, itu yang perempuan kalau nggak salah namanya Elizabeth. Oke, kita masuk ke sentimental kalau begitu dengan melihat komposisi long dan short dari institusi besar, di mana datanya menunjukkan masih dominan short itu sebesar 60% dibandingkan longnya 40%, sehingga trennya jelas untuk long term pound sterling itu masih belum menjadi pilihan para institusi besar, sehingga kalau kita gabungkan menjadi pair GBP USD atau GU itu trennya turun. Secara fundamental itu kalah dengan US, demikian juga secara sentimental. Bagaimana dengan teknikal, kita masuk ke trading view, mulai dari weekly saja. Ini Anda perhatikan trennya juga kental sekali turun, dan ini dia tertahan di area history low sebelumnya, yaitu di sini. Oleh karena itu harus hati-hati ya, karena bukan hal yang tidak mungkin dia bounce paling tidak sementara, karena history low sebelumnya itu cukup penting menahan untuk tidak turun jika dia berfungsi sebagai support. Kemudian kalau kita turunkan menjadi D1, itu di sini berlaku juga area support di weekly tadi. Kemudian Anda juga perhatikan resistennya di sini, karena di sini ada bearish engulfing. Di sini secara bersamaan juga ada history low. Dan kalau saya tarik trendline dari titik ini ke titik ini, kemudian ini adalah bayangannya, maka ini juga bisa bertindak sebagai support. Nah, kemudian kita tajam saja turun ke H4 untuk membuat trading plan. Pada minggu lalu juga sebetulnya gerakan GU tidak terlalu fluktuatif dan tidak berhasil memenuhi range mingguannya ya.
Padahal berkaitan dengan hari Jumat ada 3 data tenaga kerja yang diumumkan, hanya saja seperti saya juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kalau 3 datanya itu mix, biasanya market tidak akan terlalu gerak secara besar atau secara normal umumnya NFP. Langsung saja saya akan melakukan rencana konservatif entry sell limit di 18.10. Dalam hal teori range, umpamanya GU itu gerakan per minggunya sekitar 280 pip. Jadi misalkan ini naik terus, maka kira-kira di area inilah sudah memenuhi range-nya. Jadi ini pun 18.10 kira-kira di daerah sini. Dan alasan yang kedua, di samping range yang juga berfungsi sebagai support and resistance, ini ada bearish engulfing. Kelihatan sekali candle ini merah menelan ini hijau, dan areanya itu kita ambil saja dari low sampai high dari kedua candle ini. Lengkapnya itu entry sell limit di 18.10, kemudian SL-nya 100 pip, TP-nya 200 pip. SL-nya itu sekitar 1.1910, TP-nya 1610. Ingat, ini konservatif dan saran saya pecah lot bagi 2 posisi, di mana yang posisi pertama itu SLTP atau RRR, risk and reward ratio-nya itu 1:1, dan untuk posisi kedua 1:2 atau 1:3, bisa saja Anda meletakkan TP-nya itu di sini, bukan hanya di sini. Untuk agresif entry-nya, di mana kita mau melakukan market execution, perlu diperhatikan area ini di H4, di mana ini juga ada bearish engulfing, candle ini menelan candle ini, dan di sini ada history low. Kalau Anda rasakan ini range-nya terlalu besar, nanti Anda bisa persempit dalam tanda kutip di H1. Di sini saya meletakkan 1.1691. Alasannya tadi bearish engulfing. Kemudian juga jangan lupa bahwa entry market execution-nya ini terjadi jika memang ada chart pattern atau candlestick reversal di H1 atau M30. Untuk lebih agresifnya Anda juga bisa memantau area ini, sama ini ada bearish engulfing, kemudian juga ini ada history low, dan saat ini sebetulnya sudah tersentuh ini, kemudian dia turun, tetapi sekali lagi saya tidak terlalu percaya dengan teori fresh atau tidak fresh, karena banyak sekali bukti di pengujian kedua, ketiga pun sebuah support and resistance walaupun tidak fresh, ternyata gagal dan sering tidak di breakout. Jadi di sini 1.1617, SLTP-nya itu 1:1, SL-nya sekitar 50 pip saja. Jadi kalau di sini Anda tambahkan 50 pip di atas, kalau di sini Anda tambahkan juga 50 pip di atas. Kemudian kalau misalkan GU hari Senin langsung turun, kira-kira kemana? Saya sudah buat area supportnya ke 14.15, ini ada potensi, atau nanti Anda bisa lihat di D1-nya. Kalau di D1-nya saya yakin sih dia kelihatan ya. Nah ini, sekitar ini nih. Jadi ada potensi double bottom. Kira-kira kalau di H4 itu saya sudah cek sekitar 1.1415. Sekali lagi tambahan informasi, kalau Anda mau join ke grup Telegram itu bisa masuk ke grup resmi yang saya kelola. Ada grup trading tenang senang di sini. Kemudian juga kalau Anda mengikuti signal gratis premium dengan syarat ketentuan berlaku tapi free, Anda bisa WA 0811992989. Nanti Anda bisa dimasukkan ke channel ini. Ini sifatnya tertutup atau private ya. Untuk tanya-tanya tentang Monex atau MIFX bisa ke MIFX 001. Demikian juga kalau Anda mau trading kripto bisa ke TTS Kripto, kriptonya bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa plan your trade and trade your plan. Buat trading planmu, jangan asal-asalan entry atau reaktif, tetapi harus punya perencanaan yang matang.
Setelah dibuat tentunya dipantau dan jika ada momentum maka kita harus entry. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.